Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami boleh belajar percaya kepada Tuhan, karena kami yakin ketika kami percaya kepada Tuhan, kami berarti juga percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutus Engkau ke dalam dunia ini. Dan ketika ini juga Tuhan, buat supaya kami ketika percaya, kami boleh ada di dalam terang Tuhan. Sehingga kegelapan tidak dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan mungkin masa depan kami gelap. Harapan kami gelap. Tuhan bahkan juga malam yang gelap ini membuat kami takut. Sehingga kami Tuhan mengalami paranoid tidak bisa tidur. Kami kena penyakit insomnia. Kiranya Tuhan Engkau mau sembuhkan. Supaya kami boleh tidur nyenyak, mimpi yang indah, bangun yang segar. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan setan kuasa kegelapan yang membuat kami menjadi takut hari ini dalam nama Yesus dihancurkan, diusirkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami yakin ada Tuhan menyertai kami, malaikat-Mu mengelilingi kami semuanya. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita merenungkan kembali pada malam hari ini. Sebelum kita tidur nyenyak, alangkah baiknya saudara kita mengisinya dengan firman Allah dan kita datang kepada Tuhan dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Setiap malam kalau seperti ini ada damai di dalam hati kita, maka kita tidur nyenyak, yakin ada penyertaan, perlindungan Tuhan. Sehingga kita dapat mimpi yang indah, bangun pagi dengan segar, dengan tubuh sehat, dengan punya pengharapan dan iman yang pasti. Apalagi ditambah dengan doa pagi, sehingga perjalanan pagi itu kita dijaga dan dilindungi Tuhan. Oleh karena itu perlu sekali saudara kita membuang waktu hanya 9-13 menit untuk berdoa, membaca firman, merenungkannya. Ada begitu banyak orang yang sakit insomnia, yang tidak bisa tidur, paranoid. Sehingga dia makan obat tidur, cari teman. Mungkin dia tidur di satu kamar sendirian, mengalami ketakutan, biasa mimpi-mimpi buruk, atau pikiran begitu banyak yang mengarahkan depresi, stres. Kenapa sampai orang mendengar suara-suara yang aneh-aneh di telinga itu? Karena dia tidak bisa tidur dengan baik sepanjang berhari-hari. Malah itulah yang disebut schizophrenia. Schizophrenia itu yaitu karena kekurangan tidur, karena khawatir, stres, tekanan. Saudara mungkin takut ya besok masa depan, anak bagaimana, takut dirampok dan sebagainya. Di situ kemudian dia tidurnya nggak bisa gelisah. Akhirnya penyakit schizophrenia. Dari insomnia menjadi schizophrenia, yaitu dengar suara-suara. Dan suara ini kadang-kadang menunjukkan yang sepertinya bakal terjadi dan benar, tetapi lebih untuk menghancurkan dirinya. Karena inilah kuasa dari si jahat. Sebab itu perlu kita tidur cukup dan mimpi indah. Mulai sebab itu doa dan baca firman pada malam hari. Ikuti doa malam seperti ini, supaya kita tidak mengalami ketakutan saudara. Supaya jangan sampai kita kurang tidur, maka atau tidur itu mimpi buruk. Sehingga akhirnya kalau kita melihat pagi-pagi kita sakit semuanya. Akhirnya kalau orang kurang tidur, itu gampang terserang penyakit. Sehingga tidak bisa berpikir dengan baik. Tidur itu perlu cukup, walaupun tidak perlu banyak-banyak. Tetapi kualitas tidur juga perlu kita dapatkan. Sebab itu ada 3 hal yang kita mau renungkan untuk iman kita. Yang pertama, kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya juga kepada Tuhan Bapa di surga yang telah mengutus Yesus kepada kita. Jikalau kita tidak percaya Yesus, berarti kita menolak Bapa yang ada di surga. Allah itu ditolak. Siapa yang menerima Yesus berarti menerima Bapa di surga atau Allah. Siapa yang menolak berarti menolak Bapa di surga. Oleh sebab itu kita menjadi orang yang paling bahagia. Karena kita bisa percaya menerima Bapa Allah Tuhan kita melalui percaya kepada Yesus Kristus. Bukan itu aja, yang kedua, kadang-kadang kita ini melihat
ya pandangan atau sesuatu yang buruk dalam pikiran kita. Biar hari ini kita rubah supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Firman-Nya, janji-janjinya, penyertaannya, Roh Kudus yang diutus ditempatkan di hati kita. Sehingga kita tidak sendiri walaupun kita sendiri, saudara. Tetapi Roh Kudus walaupun tidak bicara-bicara sebagai teman. Daripada saudara lihat TV, kelihatannya ada ya bahasanya, ada suaranya, ada sepertinya gerak-gerak, tetapi itu adalah gambar hidup yang tidak bisa menolong kita. Tetapi yang di dalam ini tidak sepertinya TV atau film bergerak, tetapi dia hidup bersama dengan kita. Sebab itu siapa yang melihat Yesus, berarti dia melihat Bapa di surga juga. Siapa yang tidak mau melihat Yesus, berarti tidak melihat Bapa. Kalau saudara mau melihat Bapa di surga, Allah itu, saudara harus melihat Yesus. Demikian juga yang ketiga, siapa yang percaya Yesus, dia hidupnya di dalam terang, tidak di dalam kegelapan. Kita baca dulu firman-Nya, yaitu Yohanes 12 ayat 44 sampai 46. 44. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia, yaitu Allah Bapa yang telah mengutus aku, Yesus. Inilah saudara dikatakan, kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya juga kepada Allah pencipta langit dan bumi. Karena Allah pencipta langit dan bumi telah turun dan mengutus Yesus Kristus kepada kita. Jadi Yesus bukan sebagai utusan seorang manusia atau seorang nabi, tapi Yesus diutus karena Dia adalah Allah juga, Tuhan yang datang ke dunia sebagai utusan. Utusan artinya jangan berpikir seperti nabi dan rasul, saudara. Tetapi Tuhan mengutus dirinya sendiri. Firman yang telah jadi manusia. Sehingga di tempat inilah Yesus, saudara, sebagai manusia. Namun Dia adalah Allah yang telah mengosongkan kealahannya. Dan Yesus juga dikatakan Sang Firman yang telah jadi manusia. Sehingga saudara, hari ini Yesus telah mengosongkan kealahannya, makanya Dia menjadi manusia. Makanya Dia katakan sebagai utusan. Namun Dia mengutus dirinya sendiri. Karena Dia adalah Sang Firman. Tidaklah sulit, saudara. Tidak ada yang berat. Saya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah. Anggap aja seperti itu. Tapi saya juga sebagai wali kelas. Maka sebagai kepala sekolah saya memutuskan bahwa peraturan seperti ini harus dijalankan untuk masing-masing wali kelas dan guru-guru setempat. Kemudian karena saya juga wali kelas, maka saya berkata kepada murid, jangan begitu. Loh, Bapak kan kepala sekolah, saya ini utusan kepala sekolah. Karena saat ini saya sebagai wali kelas, sehingga saya harus mengikuti apa yang sudah diputuskan. Mungkin mau dipertanyakan, Bapak kepala sekolah. Ya, saya sudah lepaskan kepala sekolah ketika saya jadi wali kelas di tempat ini. Nanti kalau saya kembali ke kantor saya sebagai kepala sekolah. Saudara, saya tidak mungkin merubahnya ketika saya menjadi wali kelas di tempat ini. Saya bisa merubahnya nanti ketika saya kembali sebagai kepala sekolah dan mengadakan rapat dan sebagainya. Inilah sebenarnya satu rahasia yang penting, saudara. Tetapi saudara, Tuhan Allah Tritunggal tidaklah sedemikian yang mudah saudara pikir. Tetapi juga tidak rumit seperti yang saudara pikirkan. Yang penting kalau saudara tahu Tuhan Maha ada, berarti Dia bisa ada di miliaran tempat dalam waktu yang sama. Mengapa Dia tidak bisa hadir sebagai tiga pribadi, saudara? Tentunya bisa terlalu mudah. Oleh sebab itu, jangan terlalu berpikir jauh-jauh, tetapi saudara kembalilah kepada imanmu. Allahmu Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Kasih. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Saya ulangi 4 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku.
46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan itu ketakutan, tidak bisa berjalan, tidak ada aktivitas, selalu bisa jatuh, tersandung, di depan jurang kita jatuh, mau aktivitas tidak bisa, mau nolong orang tidak bisa, mau kerja tidak bisa, cuman gelap aja saudara, tidak bisa lihat apa-apa. Tetapi ketika terang itu ada, maka kita tidak di dalam kegelapan. Kita bisa berjalan dengan normal, tidak terantuk, kita tahu mana jurang, mana tidak. Kita bisa aktivitas, kita tidak takut lagi, saudara. Di samping kita itu apa dan apa, saudara. Luar biasa sebenarnya. Itu, saudara, perumpamaan tentang terang dan gelap itu sebenarnya luar biasa artinya. Marilah saudara, yang penting kita percaya Yesus, ada terang dalam hidup kita. Masa depan kita terang. Pengharapan kita terang, jalan kita ke depan terang, sampai ke surga, terang benderang. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semuanya. Kami percaya, kami telah melihat Tuhan, dan kami Tuhan melalui iman kami telah menerima terang, dan itu ada dalam hidup kami tidak takut lagi. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang insomnia, engkau yang kena schizophrenia, engkau yang kena penyakit macam-macam, ketakutan, kekhawatiran, paranoid, yang gak bisa tidur. Nah, yang tidur mengalami mimpi-mimpi buruk, cemas-cemas, khawatir, takut. Baik dalam soal keuangan, persoalan keuangan, jodoh, karir, studi, apapun juga keluarga. Percayalah Tuhan akan menolongmu. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, terimalah berkat Tuhan, biar berkat Tuhan turun kepadamu. Damai sejahtera, kekuatan kasih-Nya memberkati, memberikan masa depan yang pasti. Dan kau yang sakit, tumpangan tangan bagian sakit. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.